Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, azimil ihsan, wasi'il fadli wal judi wal imtinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Para sesepuh, para bapak lan ibu, tuwin para sederek rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah hingga sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat menghadiri taman-taman surga. Mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga tercinta beliau, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan semoga salawat bersambung bagi kita umatnya yang berusaha untuk senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat dan akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pada kesempatan yang berbahagia ini, pertemuan terakhir di bulan Ramadan ini, tentang pembahasan sahabat yang dijamin masuk surga, yaitu sahabat yang ke-8, sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas salah satu sahabat yang sangat mulia. Beliau termasuk salah satu di antara sahabat yang mendapat jaminan masuk surga, dan termasuk di antara sahabat yang diangkat oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai Ahlus Syura. 6 sahabat Ahlus Syura, Dewan Syura. Dan beliau juga termasuk paman Nabi yang dibanggakan di hadapan para sahabatnya. Namun jangan salah paham, walaupun beliau sebagai paman Nabi, bukan berarti beliau saudara kandung Aminah, ibu Nabi, bukan. Nanti kita jelaskan kenapa Nabi kok membanggakan Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai sang paman. Nanti kita akan ketahui setelah kita mengetahui silsilah syajaratun nasab beliau, yakni silsilah nasab Sa'ad bin Abi Waqqas.
Dan beliau orang pertama yang menghunuskan pedang dan mengalirkan darah musuh Islam. Beliau orang pertama yang memanah musuh Islam di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, itu diantara keutamaan sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Mari kita lihat dulu sejenak tentang nasab beliau dari sisi bapak, dari sisi ayah. Beliau bernama Abu Waqqas bin Malik bin Wuhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuza'ah bin Khuzaimah Mudrikah bin Amir bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Aden atau Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Nah, ayah beliau yaitu Malik adalah anak dari paman Aminah binti Wahab, ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bang Sulimale, ayah beliau yaitu Malik, anak paman Aminah binti Wahab, ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu walaupun paman Nabi, bukan paman sedarah dengan Aminah, tapi paman dari silsilah nasab, yaitu bertemu pada Zuhrah. Kebiasaan orang Arab, paman nasab ya, yang bertemu pada satu nasab walaupun jaraknya jauh, itu tetap dinamakan khol, dinamakan paman dari pihak ibu ya. Khol itu artinya paman dari pihak ibu, kalau am paman dari pihak ayah. Dan ayah dari Sa'ad bin Abi Waqqas yaitu Malik tadi juga paman dari Hamzah bin Abdul Muthalib ya, dari Hamzah bin Abdul Muthalib, dan juga paman dari Sofia binti Abdul Muthalib. Jadi kalau diurut-urut ya masih saudara ya, karena mereka biasa menikah nggak jauh dari klannya atau dari nasabnya itu. Adapun ibu Nabi, ibu Sa'ad ya, itu bernama Hamnah binti Sufyan binti Umayyah. Nah, ini masih satu jalur dengan Utsman. Maka nanti ada kaitan dengan kisah peperangan antara Bani Umayyah dengan Ali bin Abi Thalib. Nanti nyambungnya ke sana. Jadi ibunya Sa'ad bernama Hamnah binti Sufyan bin Umayyah Al-Akhbar bin Abdul Syam bin Abdul Manaf bin Qusayyi bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Nah, nasab Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Nabi bertemu pada Kilab bin Murrah. Kilab bin Murrah. Masa muda beliau, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala seakan-akan sudah memilih beliau untuk menjadi hamba pilihan dan hamba yang spesial. Terbukti di tengah-tengah rusaknya zaman di masa itu, sebagaimana kita maklumi zaman jahiliyah, beliau termasuk orang yang tidak ikut arus, dan beliau orang yang termasuk membenci tradisi jahiliyah. Ketika pemuda-pemuda seusia beliau sibuk dengan kesenangan, permainan-permainan yang melalaikan, beliau ternyata memiliki kesibukan yang berbeda dengan generasinya. Sejak remaja, beliau sudah terbiasa berlatih berkuda sehingga menjadi jago berkuda.
kemudian biasa berlatih bela diri. Terutama beliau punya kebiasaan membuat anak panah, menajamkan anak panah, kemudian belajar memanah, seakan-akan beliau ini disiapkan untuk menghadapi peristiwa besar yang akan datang, seakan-akan. Jadi seakan-akan beliau itu menyiapkan sesuatu yang hebat di masa depan. Jadi sejak kecil sudah dibiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik tersebut, yaitu kebiasaan seorang pemuda, yaitu tidak loyo, tidak malas, tapi berolahraga fisik sehingga membentuk tubuh yang kuat, kekar, dan beliau termasuk orang yang kuat. Makanya Umar bin Khattab menilai beliau sebanding dengan 1000 orang. Jadi 1 orang setara dengan 1000 pasukan. Dan ini terbukti nanti ketika mau mengangkat pemimpin perang Qadisiyah atau perang penaklukan Irak, Persia, maka beliau diangkat menjadi pemimpin pasukan. 30.000 mengalahkan 240.000. Nanti kita akan sampaikan kalau waktunya nutut, karena kisahnya luar biasa. Nah, itu masa muda beliau jamaah. Kemudian ketika beliau sudah berusia 17 tahun, jadi beliau itu mendapati kenabian dalam keadaan masih muda. Ya. Jadi kalau kita lihat dari tahun kelahirannya, jarak dengan Nabi itu, Sa'ad bin Abi Waqqas lahir di Mekah 23 tahun sebelum hijrah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah tahun 571 Masehi. Sa'ad 596 Masehi. Jadi Sa'ad lebih muda daripada Nabi 24 tahun. Umur Sa'ad dengan Nabi selisih 24 tahun, lebih tua Nabi 24 tahun. Makanya Sa'ad ketika terjadi haji wada, haji perpisahan, beliau waktu itu berusia kurang lebih 40 tahun dan baru punya 1 istri dan 1 anak, namanya Aisyah. Karena beliau termasuk laki-laki yang luar biasa. Setelah didoakan oleh Nabi pada peristiwa haji wada saat sakit keras, nanti kita sampaikan hadisnya, beliau setelah itu menikah sampai 12 istri. Ada yang meninggal, ada yang cerai. Dan sisa ketika beliau meninggal 4 istri. Dari 12 istri ini beliau punya 36 anak, 18 laki-laki, 18 perempuan. Masya Allah, ini hebatnya orang dulu, mandi-mandi kan. Dulu gak ada listrik dan sebagainya, cuma lampu oblik tapi anak wakeh kan begitu. Termasuk ibu saya itu satu saudara itu 9. Masya Allah, luar biasa orang dulu mandi-mandi. Nah, jamaah yang berbahagia, ketika hijrah saat umur 40 tahun. Berikutnya kita lihat tentang semangat Sa'ad bin Abi Waqqas dalam mencari kebenaran dan juga teguhnya beliau dalam mempertahankan kebenaran. Ketika beliau berusia 17 tahun, beliau melalui perantara sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memeluk agama Islam. Dan waktu itu beliau termasuk as-sabiqunal awalun, karena dari rumah tangga Nabi yang Islam baru pertama jelas Rasul, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, kemudian Ali bin Abi Thalib. Berikutnya dari orang luar yang masuk Islam baru Abu Bakar, kemudian Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Utsman bin Affan. Nah, baru berikutnya Thalha bin Ubaidillah dan ini Sa'ad bin Abi Waqqas.
Karena saat waktu itu belum tahu bahwasanya ada 4 sahabat yang sudah masuk Islam selain Abu Bakar, cuma menyembunyikan keislamannya. Maka ketika beliau masuk Islam bersyahadat, beliau dengan bangga mengatakan, ana, katanya, sulusul Islam, aku orang ya sepertiga dari Islam di hari itu. Jadi di hari itu aku orang ketiga dalam Islam. Maksudnya kata ulama, ya, dia dengan bangga mengatakan, ya, ma aslama ahadun illa fil yaumil ladzi aslamtu fihi walaqad makastu sab'ata ayyam wa ini lisulusul Islam, lisulusil Islam. Jadi sejak aku masuk Islam, aku orang ketiga, katanya. Yang dimaksud adalah orang ketiga dari luar keluarga Nabi. Ya, karena yang diketahui saat yang sudah masuk Islam itu Rasulullah, Khadijah, Ali dari rumah tangga Nabi, dari luar Abu Bakar, dan beliau yang ketiga. Itu perasaan beliau, karena beliau nggak tahu ternyata beberapa sahabat sudah masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya. Nah, yang jelas kesimpulannya beliau tetap orang pertama yang masuk Islam. As-sabiqunal awal, itu kesimpulannya. Nah, berikutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika beliau masuk Islam, sang ibu Hamnah binti Sufyan itu mendengar. Maka beliau langsung, ya, menemui putranya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dan mengancam. Ya, padahal saat itu sejak beliau, ya, anak-anak hingga usia 17 tahun itu terkenal sebagai anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya, termasuk ibunya. Sangat berbakti kepada ibunya. Ya. Kemudian setelah mendengar keislaman Sa'ad, ibunya datang. Ya Sa'ad, mahadad din alladzi qad ahdasta. Sa'ad, agama apa yang sudah kamu peluk ini? Kamu sekarang di atas agama apa? Latada'anna dinaka hadza. Sungguh Sa'ad, tinggalkan agamamu ini. Kalau tidak, la akulu wa la ashrabu hatta amuta. Kalau kamu enggak meninggalkan agamamu ini, ibu enggak akan makan, enggak akan minum sampai mati. Nah, akhirnya apa? Fatu ayyarubi. Lalu orang-orang akan mencacimu, mencercamu sebagai pembunuh ibunya. Itu ancamannya, Pak. Ketika mendapatkan ancaman itu, ya, apa kata Sa'ad? La taf'ali ya ummah, ibuku sayang, jangan lakukan itu, ibu. Inilah ada'u dini hadzal syai'. Sungguh, Bu, aku enggak akan pernah meninggalkan agama ini selamanya. Itu prinsip Sa'ad. Lalu famakasat yauman, berlalu sehari semalam. La ta'kulu wa la tashrabu wa lailah. Dia enggak makan, enggak minum, ibuku. Akhirnya fa asbahat wa qad juhidat. Besoknya ibuku semakin melemah. Falamma ra'aitu dzalik, ketika aku melihat ibuku sudah melemah, ya, aku berkata kepada ibuku, ya ummah, wahai ibuku sayang, ta'lamin wallahi law kana laki mi'atu nafas fa kharajat nafsan ma taraktu dini. Ibuku sayang, ketahuilah ibu, ketahuilah, andaikan jenengan gak ada 100 nyawa, lalu keluar satu persatu di hadapanku, ma taraktu dini, aku gak akan pernah meninggalkan agama ini, Bu. Akhirnya apa? Ya, ibunya pun kalah. Lalu dia pun mau makan dan minum. Nah, hadis ini sahih, ya. Riwayat Imam Muslim nomor 1748. Jadi kisah ini sahih. Lalu sejak itulah turunlah ayat tentang kisah ini dalam surat Al-Ankabut ayat 8, wa in jahadaka litusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma, kata Allah. Jika kedua orang tuamu
memaksamu untuk menyekutukan aku tanpa ilmu, maka jangan taati keduanya. Sehingga Nabi bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang pencipta. Nah, Masya Allah ya, ini kisah luar biasa ya, calon penghuni surga Sa'ad bin Abi Waqqas dengan sang ibu. Demi mempertahankan ya akidah yang benar, beliau ya rela ya tidak mentaati ibunya, dan memang itu yang benar. Nah, berikutnya tentang alasan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membanggakan beliau sebagai paman Nabi. Ketika para sahabat duduk-duduk, kunna julusan inda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fa aqbala Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Pas kami duduk bareng ya, tiba-tiba Sa'ad datang dari jauh, kelihatan. Lalu kata Nabi dengan bangga mengatakan, hadza khali falyurini imru'un khalah. Ini loh pamanku, ini pamanku. Coba tunjukkan di antara kalian mana paman kalian. Nah, beliau sangat bangga dengan ya paman beliau ini karena yang pertama kejujuran beliau ya, kesungguhan beliau dalam memperjuangkan akidahnya, dan juga keberanian beliau ketika diutus ya untuk mengawal beberapa kaum muslimin, lalu beliau dihadang oleh kaum kafir. Beliau menghunuskan pedangnya dan membunuh mereka. Ini darah yang pertama tertumpah di muka bumi di jalan Allah dari orang kafir. Dan beliau juga orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jamaah yang berbahagia. Dan selain termasuk 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan pasti masuk surga, beliau juga termasuk sahabat yang Allah perintahkan Nabi untuk menjaga hubungan dengannya, jangan meninggalkannya, jangan melepaskannya, jangan menjauhinya. Yaitu dalam surat Al-An'am ayat 52, Allah berfirman, ketika orang-orang kafir Quraisy menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat beberapa sahabat, waktu itu ada 6 sahabat ya, duduk bersama Nabi. Kebetulan sahabat ini termasuk sahabat yang tidak kaya, tidak terpandang, sahabat yang miskin. Waktu itu ada ya Hudzail, ada Bilal ya, ada Ibnu Mas'ud, kan sahabat miskin semua ini. Sebagaimana pernah saya ceritakan, Ibnu Mas'ud itu kan saking miskinnya sampai-sampai istrinya beliau ketika mendengar khutbah Nabi tentang anjuran para wanita untuk bersedekah, beliau menemui Rasul, ya Rasulullah, ketika saya mau sedekah dicegah oleh suamiku Ibnu Mas'ud. Lalu katanya, wahai istriku, kalau kamu ingin sedekah, berikan saja sama suamimu ini, karena kebetulan aku miskin. Nah, lalu kata Rasulullah, betul Ibnu Mas'ud, betul. Nah, jadi kalau ibu-ibu ditakdirkan rezekinya banyak, lebih banyak daripada suaminya, maka kalau mau sedekah, sedekah sama suaminya dulu ya. Itu yang paling utama ya. Nah ini. Lalu ada beberapa yang gak sebutkan namanya dalam hadis. Mereka mengatakan, ya Muhammad, kata orang kafir, kami gak mau duduk sama kamu sebelum kamu usir mereka ini, orang-orang miskin ini. Pokoknya ya kalau tetap ya kami campur mereka, maka turun derajat kami, kan begitu. Nah, akhirnya termasuk ada saat waktu itu ya, lalu akhirnya Rasulullah SAW sempat kepikiran dalam hatinya ingin memenuhi permintaan mereka. Tiba-tiba turun wahyu surat Al-An'am ayat 52 menegur Nabi, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha. Ya Muhammad, jangan sekali kamu mengusir orang-orang ini ya, yang beribadah kepada Tuhan mereka di waktu pagi dan sore mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi gak jadi mengusir mereka, tapi Allah memerintahkan supaya mengikat mereka dengan ikatan yang kuat.
Nah, ini pelajaran berharga. Kalau kita memiliki teman yang soleh, itu supaya dipertahankan. Jangan dilepas teman soleh itu, dipertahankan. Nah, sebab apa? Teman-teman yang soleh di hari kiamat nanti bisa memberikan syafaat kepada kita. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Maka perbanyak teman yang soleh. Siapa? Orang beriman. Jadi kalau ketemu orang beriman, jangan memusuhi mereka. Jangan hanya gara-gara beda mazhab. Misalnya ini bermazhab Hanafi, ini Maliki, ini Hambali, ini Syafi'i. Lalu Anda lantas membencinya, nggak mau bertetangga dengan, jangan. Perbedaan pendapat akan terus ada sampai kiamat. Sebagaimana perbedaan nahwu antara ulama Basrah dengan ulama Kufah akan terus ada sampai kiamat. Jadi selama mereka itu saudara kita, muslim muslimah, mukmin mukminah, mereka adalah ikhwah, saudara kita. Itu jamaah yang berbahagia. Nah, kita lanjutkan. Kemudian tentang kisah Sa'ad yang melepaskan panah pertama itu ketika beliau diutus ya untuk menuju Juhfah, ya, menuju Juhfah dengan mengawal orang-orang Islam. Ketika diserang oleh orang musyrik, maka beliau melepaskan anak panahnya dan beliau orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya tentang keyakinan Nabi kepada Sa'ad, kepercayaan Nabi kepada Sa'ad. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari nomor 2885. Ketika itu Rasul Sahiro begadang, tidak bisa tidur. Nabi nggak bisa tidur waktu itu. Kemudian Nabi mengatakan begini kepada Aisyah, laita rajulan solihan min ashabi yahrusunil lailah. Seandainya malam ini ada laki-laki soleh dari sahabat-sahabatku yang mau menjagaku. Tiba-tiba Rasul dan Aisyah mendengar sautasila, suara pedang sering gitu kan ya. Faqala Rasul, man hadza? Sapa iki? Wah. Qala Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Saya Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka ketika mendengar itu Rasul menjadi tenang. Lalu kata Sa'ad, jitu ahrusuka. Ya Rasul, aku datang untuk menjaga engkau. Maka tidurlah Rasul dengan nyenyak sampai terdengar ghatithah, hembusan nafasnya, angler turunnya. Saking amannya Nabi dan percayanya Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, sang pendekar Islam ini. Aku yakin, cara bahasa kita ya, aku yakin lah saat sing jogo gak ada yang bisa mengganggu. Nah itu, Masya Allah ya. Nah, kita lanjutkan kisah tentang sakitnya Sa'ad ketika di kota Mekah saat haji wada. Di antara keyakinan para sahabat, mereka punya prinsip sekali hijrah sampai mati, gak akan meninggalkan tempat hijrahnya itu. Itu keyakinan sahabat. Makanya ketika Sa'ad ikut haji wada sakit keras di kota Mekah dan beliau sudah khawatir tidak akan selamat alias meninggal, ya, maka beliau bersedih. Kenapa? Beliau khawatir tidak termasuk sahabat yang menyempurnakan hijrahnya seperti sahabat yang lain. Ya, sehingga beliau itu memberikan wasiat kepada sang putri, waktu itu baru punya satu anak. Ya, punya satu anak dari istrinya Ummul Hakim binti Syihab Az-Zuhri, satu kabilah. Maka Nabi membuktikan kecintaannya kepada Sa'ad dan membalas cinta Sa'ad kepada beliau. Ya. Maka saat sakit, Nabi datang menjenguk. Diceritakan oleh putrinya Aisyah binti Sa'ad radhiyallahu anha, tasyakkaitu bi Makkah tasyakwan syadidatan. Ayahku sakit parah di kota Mekah. Faja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni au yazuruni. Lalu Nabi datang menjenguk ayahku. Fakultu, dan berkata, ayahku berkata,
aku berkata, kata Sa'ad, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inni atruku malan, aku meninggalkan banyak harta, wa ini lam atruk illa bintan wahidatan, dan aku tidak punya kecuali satu putri, yaitu Aisyah. Waktu itu masih punya satu anak dari satu istri. Fa uswi bisulusai wa atruku sulusa, bolehkah aku berwasiat 2/3 dari hartaku, tak sisakan 1/3 untuk anakku? Qala la, jangan, kata Rasul, ojo. Fa usi bin nisfi wa atruku nisfa, bagaimana kalau 50-50, separuh tak wakafkan, separuh tak kasihkan putriku? Kata Rasul, jangan. Qultu fa usi bisulus wa atruku sulusain, bagaimana kalau aku berwasiat 1/3, 2/3 untuk anakku? Nah, kata Rasul, as-sulus wa sulus kasir, ya 1/3 itu pun masih banyak. Nah, begitu kata Rasul. Kemudian Rasul bersabda, ya, engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan cukup kaya itu lebih baik daripada meninggalkan keluargamu dalam keadaan miskin. Maka ini menjadi hukum wasiat dalam Islam, paling banyak 1/3 dari harta. Kalau lebih dari 1/3 jangan dilaksanakan, itu bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Nah, jadi 1/3 itu sudah banyak, kata Rasul, sudah banyak. Nah, begitu. Kemudian setelah dinasihati panjang lebar, ya Sa'ad, ya, Nabi berdoa, Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah sembuhkan Sa'ad, wa atmim lahu hijrata, sempurnakan hijrahnya Sa'ad, ya. Kemudian Nabi, ya, sambil mendoakan beliau meletakkan tangannya pada jidat, pada batuknya, kemudian mengusap wajahnya, mengusap perutnya. Kata Sa'ad, fama ziltu ajidu bardah ala kabidi fima yukhalu ila hatta sa'ah. Sejak itu aku selalu merasakan dinginnya tangan Nabi di hatiku sampai kematianku. Masya Allah. Jadi sangat berkesan Nabi ketika menyentuh dan mendoakan Sa'ad. Dan juga dalam hadis yang lain disebutkan, ini panjang ya hadisnya, juga banyak faedah tentunya. Sa'ad didoakan punya keluarga yang, ya, banyak, ya, kaya raya, itu doa Nabi. Dan karena yang doa Nabi, maka doanya mustajab. Ya, dan doa para nabi semuanya mustajab, mandi-mandi. Contoh kecerdasan Qarun. Ketika Qarun tahu saudaranya, anak pamannya, sepupunya itu nabi, dia datang, ya Musa, doakan saya jadi orang kaya. Musa nggak mau awalnya, jangan, nanti kalau kamu kaya nanti lupa daratan kamu, nanti kamu murtad, nanti nggak mau zakat. Oh enggak Ustaz, kalau aku soge tak bantu dakwahmu. Doakan sama Nabi Musa, ya, didoakan, dikabulkan. Qarun jadi orang kaya, saking kayanya sampai kebablasan. Nah, begitu kan, ya. Sampai kalau bapak gali sumur di tembok sini, enek harta disebut dengan hartanya Qarun, padahal Qarun yang Mesir kono. Nah, saking sugih ini. Nah, ternyata doa Nabi dikabulkan. Sa'ad ditakdirkan sembuh, menyempurnakan hijrahnya, dan diberi keturunan yang banyak. Berapa tadi putra putrinya? 36. 18 lanang, 18 wedok. Masya Allah, ya. Bayangkan ini, jenengan gede anak 18 agak bingung jenengan ya. Nah, begitu jamaah. Kemudian, ya, dan terus saat ingat itu sampai menjelang akhir hayatnya, ya. Dan saat sejak itu terus konsisten, istiqomah, ajak menjadi hamba yang zuhud, hamba yang ahli ibadah, abid, hamba yang mujahid fisabilillah. Dan beliau ikut perang bersama Nabi, semua perang beliau ikut, perang Badar, perang Uhud, semua ikut. Termasuk di zaman perangnya Abu Bakar beliau ikut terus, sampai perangnya Umar bin Khattab beliau ikut terus. Nah, begitu. Jadi gak ketinggalan dalam jihad. Jamaah yang berbahagia, berikutnya karomah Sa'ad. Sa'ad punya karomah, yaitu doanya mustajab. Sampai-sampai sahabat keweden, kalau sampai Sa'ad mau angkat tangan langsung, wah, ketakutan mereka. Termasuk Umar bin Khattab wedi marang Sa'ad, saking hebatnya doa Sa'ad. Nah, jadi Sa'ad itu setiap doa, apapun doanya pasti dikabulkan.
Ketika ditanyakan, ya Sa'ad, sejak kapan kamu mendapatkan karomah, doamu mustajab? Lalu Sa'ad menceritakan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, dalam hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Jadi ceritanya begini. Ketika perang Badar, aku mengambil anak panahku, lalu aku letakkan di busurnya. Sebelum aku lepas, aku berdoa. Apa doanya? Doanya itu sangat dahsyat, ya. Doanya begini. Mana tadi? Nah, begini. Allahumma, ya Allah, ya. Zalzil, ya aqdamahum. Ya Allah, kata Sa'ad, zalzil aqdamahum. Goncangkan kaki-kaki mereka, ya. Wa ar'ib qulubahum. Tanamkan ketakutan dalam hati-hati mereka. Waf'al bihim waf'al bihim. Dan beliau banyak berdoa, ya Allah, buat mereka menjadi begini, jadikan mereka begitu. Itu doa Sa'ad. Sebelum melepas, berdoa dulu. Wah, berdoa. Setelah mendengar Sa'ad berdoa demikian dan demikian, Rasulullah menjawab, Allahumma istajib li Sa'din. Ya Allah, kabulkan doa Sa'ad. Sejak itu, kata Sa'ad, setiap aku berdoa mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berikutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada satu kisah menarik. Ketika saat di zaman Umar bin Khattab, ya, beliau dijadikan sebagai gubernur. Nah, lalu penduduk Kufah ada yang hasad, gak suka sama Sa'ad dalam kepemimpinannya. Lalu mereka melaporkan wadul kepada Umar bin Khattab. Nah, wadul Umar bin Khattab, ya Khalifah, Sa'ad gak becus sholatnya. Wah, jadi dituduh sholatnya gak beres. Wah, Umar gak percaya, gak mungkin, masa sahabat Nabi, paman Nabi, calon penghuni surga sholatnya gak beres. Akhirnya dikirim utusan menyelidiki. Coba kamu selidiki bagaimana Sa'ad dalam memimpin kaum muslimin sholat. Setelah diselidiki, loh gak ada masalah tuh. Aku juga yakin, kata Umar. Coba kamu tanyakan lagi kepadanya, bagaimana dia? Apa kata Sa'ad? Demi Allah, aku mengimami mereka sebagaimana Rasul mengimami kalian. Aku sholat, ya, sebagaimana sholatnya Nabi. Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua, dan terus beliau menyampaikan sunnah-sunnah sholat. Sampai akhirnya, loh betul, gak ada masalah. Coba kamu teliti nih, di masjid-masjid coba diteliti. Sebab muncul lagi tuduhan, Saat itu tidak pernah ikut perang. Prajurit kon perang dhewe ongkang-ongkang. Saat itu lah ngedum gak adil. Wah, dituduh lagi beliau. Lalu datang lagi kepada khalifah. Loh, ada laporan lagi. Coba turun, teliti lagi. Ternyata diteliti, anak buah Umar ini masuk ke masjid-masjid, Pak, cari informasi. Dari semua masjid menyatakan Saat gak ada masalah. Saat jujur, adil, pokoknya gak ada masalah. Hanya satu masjid, Pak. Masjidnya Bani Abbas. Masjid ini yang menuduh Sa'ad bin Abi Waqqas dengan berbagai macam tuduhan. Lalu salah seorang dari Bani Abbas berdiri yang bernama Usama bin Qatadah, yang dijuluki dengan Aba Sa'adah. Dia mengatakan begini, wahai wakil khalifah, Saat itu begini disebutkan kejelekannya. Kemudian Sa'ad dengar itu. Lalu kata Sa'ad, ama wallah la'at uwan nabi salas, demi Allah aku akan doakan orang ini dengan 3 doa. Jadi disaksikan oleh kaum muslimin. Ini sudah keterlaluan sampai Sa'ad terpaksa berdoa. Yang pertama, Allahumma in kana abduka hadza kadziban, ya Allah, jika hambamu ini dusta, qamariyaan wa sum'atan, dia menuduh begini-begini, fa'atil umrah, panjangkan umurnya, wa'atil faqrah, lamakan kefakirannya, wa'aridhul lil fitan,
dan jadikan dia laki-laki yang terfitnah di akhir usianya. Akhirnya apa? Sejarah membuktikan ketika orang ini menjadi tua, umurnya panjang sampai tua, sampai alisnya itu panjang menjuntai. Saking dawane, apa saking tuweke. Kemudian melarat. Dia penggane cari makanan ya di tong-tong sampah, ngemis-ngemis, pokoknya melarat sampai tua melarat, dan kebiasaan buruknya godai wanita di jalan-jalan. Nah, jadi benar orang itu lewat digoda, dijawil itu sampai tua itu. Akhirnya apa? Masyarakat menyaksikan kemustajaban doa sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Oh, kata mereka, ini akibat doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kisah ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari nomor 755 dan Muslim nomor 453. Lalu berikutnya tentang manjurnya doa Sa'ad dan takutnya sahabat kepada doa Sa'ad. Ceritanya begini. Seorang tabi'in Sa'id bin Musayyib rahimahullah menceritakan, ketika Haris bin Barsok ya ada di pasar, dia menceritakan tentang apa yang didengar dari khalifah waktu itu, yaitu Khalifah Marwan. Khalifah Marwan. Kata Khalifah Marwan, wes harta ini milik kita, ayo kita bagikan, terserah kita. Kemudian sampailah berita itu kepada Sa'ad. Loh, apa benar Khalifah ngomong ngono? Betul ya Sa'ad. Lalu datang Sa'ad, ya Khalifah, ini harta punya umat, jangan kamu monopoli, bagikan untuk umat. Gitu katanya Sa'ad. Oh enggak, ini punya ini wes, pokoknya enggak mau, enggak terima dia. Ya wes, kalau memang itu maumu, Sa'ad langsung Pak ngadep ngulon. Wah, jangan. Langsung Khalifah turun dari ya singgasana, memeluk Sa'ad, jaluk ngapura. Jangan doakan. Ya sudah, tak kembalikan lagi ke Baitul Mal. Ini untuk umat. Gak wani, Pak. Kisah yang lain, Umar bin Khattab. Sa'ad punya pembantu, Pak, punya budak jariyah, dibelikan baju baru. Ketika memakai baju baru, saat dia berjalan kena angin, terbuka auratnya. Nah, ini dianggap kemungkaran. Bayangkan hebatnya Umar bin Khattab melihat pembantu Sa'ad terbuka auratnya karena tersingkap angin, langsung ditangkap, Pak. Mau dicambuk, Pak. Ditakzir. Sa'ad dengar kalau pembantunya mau didolimi sama Umar, datang sama Umar. Ya Umar, apa yang kamu lakukan kepada pembantuku? Ya Sa'ad, aku akan mengkisos, akan menghukumnya. Yakin ya Sa'ad? Benar ya Sa'ad. Langsung Sa'ad ngadep kulon. Wah, enggak jadi, jangan. Wes sudah, dia peluk lagi. Ya maafkan saya. Wes sudah, sekarang kamu boleh kisos saya sebagai ganti dari pembantumu tadi. Masya Allah, saking mandine dungane Sa'ad. Wah, ini hebatnya para sahabat yang mendapatkan karomah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian tentang jihadnya, kita ambil yang perang Badar, luar biasa, tidak kita lakukan. Kemudian pada perang Uhud, sebagaimana kita ketahui, ketika perang Uhud terjadi, saat pasukan pemanah di atas bukit Uhud itu meninggal semuanya, dibunuh oleh Khalid bin Walid, sehingga menjadi kosong. Pasukan ya kaum muslimin menjadi kocar-kacir, ya terpukul mundur, sampai akhirnya Nabi terpojok hanya dengan kurang lebih 10 sahabat. Ada Thalha bin Ubaidillah, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abu Bakar di situ. Nah, sampai akhirnya semua sahabat meninggal. Sebagian saya ceritakan dulu. Lalu Thalha pun menjadi ya pijakan bagi Nabi untuk menyelamatkan Nabi di tempat yang tinggi, seterusnya. Nah, datanglah 200 pasukan mendekati Nabi dengan 10 sahabat tadi. Di belakang ada 2.700 pasukan. Dan mereka berkuda. Pasukan berkuda kalau sekarang itu pasukan mengendari tank, Pak. Jadi Nabi dikepung 20 tank lah kalau sekarang.
Kemudian mereka sudah mendekat. Lalu Nabi bersabda, "Ya Sa'ad, ya Sa'ad," kata Nabi, "irmi, lempar, fidaka abi wa ummi. Aku jadikan ayah ibu sebagai tebusan untukmu." Wah, saat mendengar ucapan itu menjadi termotivasi, semangat. Kenapa? Belum pernah Nabi menjadikan ayah ibunya sebagai tebusan. Ini menunjukkan pemuliaan Nabi kepada Sa'ad. Dan ini kebiasaan orang Arab. Orang Arab, Pak, kalau memuliakan seseorang akan menjadikan ayah ibu sebagai tebusannya. Langsung. Dan kita tahu pasukan berkuda di zaman itu pakai baju besi hampir nggak bisa ditembus. Kecuali ada beberapa tempat yang di situ harus jeli mencarinya. Misalnya sambungan antara topi baja dengan baju besi itu ada karetnya biasanya kan, karet atau kain kadang. Nah, supaya bisa tola-tole begini. Nah, kita tahu pedang panah itu kalau sudah menghantam pasukan berkuda rata-rata itu mental, Pak. Sampai kudanya pun diselubungi dengan besi. Jadi kudanya pakai baju besi, yang nunggang pakai baju besi. Ya, bayangkan. Dan kita tahu orang-orang dalam memanah punya banyak keahlian. Ada yang bisa melempar 1 anak panah, 2 anak panah, 3 anak panah. Sa'ad termasuk yang ditakdirkan oleh Allah punya kemampuan sekali memanah 3 anak panah. Nah, dan tiga-tiganya tepat kena musuh dan mati seketika. Ketika Nabi memotivasi Sa'ad menjadikan ibu dan ayah sebagai tebusan, Sa'ad langsung mengambil 3 anak panah, taruh di busurnya, panah set. 3 orang kena panah, langsung mati seketika, jatuh. Pasukan langsung berhenti, gak jadi melanjutkan gerakannya untuk mengepung Nabi. Mereka pikir-pikir, aduh, sekali panah telu mati. Wah, hebat ini, besi tembus, Pak. Lalu kata Nabi, terus panah lagi. Nabi yang ngambilkan panah, ambil 3, panah lagi, 3 mati lagi. Terus panah lagi, 3 mati lagi. Tambah takut mereka. Ini 1 pemanah aja bisa membunuh 3 orang sekali memanah, padahal pakai baju besi. Saking semangatnya Nabi dan semangatnya saat dalam memanah, sampai Nabi mengambilkan anak panah yang gak ada lancipnya, yang tumpul. Diambil, dipanah kena kening musuh, mati terpental. Jatuh dari kuda sampai terbuka auratnya. Nabi pun tertawa sampai kelihatan gigi serinya. Nah, Nabi tertawa, ya, seru, Masya Allah. Ini kisah unik, hebatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka sebab inilah mereka tidak melanjutkan pengepungan kepada Nabi, karena pikir-pikir melihat kekuatan Sa'ad bin Abi Waqqas, mundur mereka. Itu ceritanya, Pak. Ini sekilas tentang cerita Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal waktu itu juga dikawal malaikat Nabi ketika perang Uhud. Ada Jibril dan Mikail. Nah, berikutnya ini yang paling hebat. Kisah perang Sa'ad di penaklukan Irak, Persia dulu, sekarang Irak. Irak itu meliputi Irak, Iran, Jordan, ya, Syria, ya, itu. Pokoknya daerah utara lah, utara Arab kan begitu. Itu dikuasai, ya, oleh kaum muslimin melalui jasanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Waktu itu Umar bin Khattab ingin melanjutkan kebiasaan khalifah sebelumnya, Abu Bakar As-Siddiq. Apa itu? Melakukan ekspansi, jihad ekspansi, memperluas wilayah Islam. Nah, Umar menyiapkan pasukan, mengirim surat kepada para gubernurnya. Kata Umar kepada, ya, para gubernurnya, la tada'u ahadan lahu silah au faros, ya. Jangan tinggalkan seorang pun yang punya keahlian dalam berperang, punya kuda, punya kecerdikan dalam berperang, tinggal di tempat kalian. Utus mereka semua bergabung dengan pasukan untuk menaklukkan Persia. Waktu itu di dunia ada 2 imperium yang menguasai dunia. Ada Romawi, ada Persia. Kalau sekarang itu ada Rusia, ada Amerika kalau sekarang. Ya, dan juga Korea, ya, seperti itulah anggapnya. Itu imperium besar itu. Besar kerajaannya dan kaya raya.
Persia itu kaya raya, dan Persia terkenal dengan badan yang tinggi, kuat, dan ahli strategi perang. Umar bin Khattab bertekad menaklukkan Persia. Nah, kenapa? Umar teringat akan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Nabi pernah mengutus utusan ke Persia. Ketika menyampaikan surat dari Nabi, Raja Persia, ya, Yazdajir, itu marah-marah. Ini apa-apaan ini? Orang, ya, orang, cara bahasa kita ya, orang pedalaman, ya, orang pokoknya DC lah pokoknya. Orang miskin, orang kira, wes ngajak-ngajak saya, wes pokoknya sampai surat sobek. Karena nggak boleh membunuh utusan, maka dilepaslah sahabat yang dikirim ke Persia. Diceritakan sama utusan, ya Rasul, surat jenengan disobek-sobek. Apa kata Rasul? Demi Allah, nanti akan ada dari umatku yang merobek-robek Persia, menguasai Persia, menguasai istana putih Persia, Raja Kisroh, Kisroh Persia, Yazdajir atau Yazdajar. Maka Umar ingat ya, sabda Nabi, dan Umar yakin pasti akan menguasai Persia di tangannya. Maka Umar pun juga mendengar Raja Persia mengancam orang Arab. Mereka menyiapkan pasukan mau menyerang Arab, yaitu menyerang Madinah. Maka Umar mendengar persiapan pasukan Persia untuk menghancurkan Arab. Maka Umar mengatakan, wallahi la'adribanna mulukal ajam bimulukil Arab. Demi Allah, aku akan menghancurkan raja non Arab itu dengan raja-raja orang Arab. Maka dari doa ucapan ini, pasukan ujung tombaknya Umar ketika menaklukkan Persia di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas itu orang Arab semua. Orang Arab semua. Nah, begitu. Kan memang waktu itu yang dominan orang Arab. Nah, tiba-tiba di tengah jalan Umar dicegah oleh para penasehatnya. Ya Khalifah, kamu jangan pergi. Kamu tinggal aja di kota Madinah. Kalau kamu pergi, Madinah kosong. Padahal waktu itu Umar sudah menyerahkan kepemimpinan Madinah kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada yang mengatakan, gak apa-apa, pergi aja Khalifah, biar tambah semangat pasukan. Kata Abdurrahman bin Auf, jangan pergi. Kamu jangan tinggalkan kota Madinah. Kalau tidak, bagaimana nanti kota Madinah ditinggalkan engkau? Kalau aku gak pergi, sopo ganti nih? Lalu masing-masing sibuk cari pengganti. Tiba-tiba ada yang mengatakan, wajadtu, ya, wajadtu, aku sudah menemukan. Aku sudah menemukan. Oh, siapa? Man huwa, sopo kui. Wajadtu, diulang lagi. Sengaja diulang lagi supaya konsentrasi. Aku sudah menemukan. Man huwa, sopo kui, yang akan menggantikan Umar bin Khattab menjadi panglima perang. Al-Asad Adian Sa'ad bin Malik, singa liar Sa'ad bin Abi Waqqas, pemanah Nabi, paman Nabi. Innahu syuja'un ramin, sang pemberani sejati. Ketika mendengar calon pemimpin pasukan, ya, kaum muslimin menaklukkan Persia adalah Sa'ad, mereka setuju semua. Ya, kami setuju. Kebetulan waktu itu Sa'ad sedang di Hawazin, diperintahkan oleh Khalifah Umar untuk mengumpulkan zakat dari negara-negara tundukan, ya. Lalu dipanggil, suruh kembali memimpin pasukan. Maka dipilihlah Sa'ad memimpin 30.000 pasukan menuju ke Persia. Yang sebelumnya Sa'ad dikasih banyak wejangan-wejangan. Sa'ad begini, kamu jangan berbuat maksiat, kamu harus bersandar kepada Allah, sebab kamu akan menghadapi, ya, kesulitan yang pelik nanti ketika menghadapi Persia. Kemudian jangan lupa minta tolonglah kepada Allah dengan penuh kesabaran. Terus banyak nasihatnya. Dan bersabarlah, terus kasih nasihat-nasihat. Karena Umar juga wali Allah, calon penghuni surga, ucapan juga mandi. Ternyata betul apa yang disampaikan Umar terbukti. Saat akan menghadapi kesulitan di perjalanannya, kamu akan begini, maka bersabarlah. Betul, Pak. Pas tiba di Persia,
saat hendak perang besar dengan pasukan Persia di bawah panglima Rustum, Rustum atas perintah Yazdajir atau Yazdajar, saat sakit Pak. Sakit apa? Sakit encok Pak. Sakit encok gak solunggu. Terus satu tubuhnya kecuali dadanya kena bisul, kena udun. Sikile udunen, wetenge udun, pokoknya kecuali dada. Akhirnya gak iso lungguh, ngadeg gak ngelan, encoki loro kan nemen boy, pokoknya loro nemen lah wae. Akhirnya apa? Dia cuma bisa tengkurap Pak. Dodone kayak bantal, cuma iku isone. Sedang memimpin pasukan. Akhirnya dia minta kepada pasukan, tolong carikan saya tempat yang tinggi, saya akan koordinasi pasukan dari tempat itu dengan wakil saya Khalid bin Urtufah. Khalid bin Urtufah di atas bukit yang tinggi. Dari sana saat sambil rebahan karena gak solunggo, rebahan, kasih bantal di dadanya sambil melihat ke pasukan dan melihat kepada pasukan Persia. Dia bisa melihat, pasukan gajahnya wake mana pasukan gajahnya, wake 240.000 bayangkan. Nah saat dari atas ngasih perintah, ngasih komando, dan ini ceritanya panjang ya, jadi seru ini. Nah sebelum itu jamaah, Umar berpesan, saat kamu jangan memulai penyerangan sebelum pasukan Persia menyerang kamu. Akhirnya perang apa? Perang otak, perang saraf. Rustum sebagai panglima yang berpengalaman dan gak pernah kalah juga paham. Ini kuat-kuatan ini. Maka sebelum perang betul-betul terjadi, mereka perang saraf selama 4 bulan. 4 bulan perang saraf. Wah gitu. Sambil mengutus utusan-utusan. Akhirnya Yazdajir mengirim surat kepada Sa'ad. Hei panglima Islam, kirim utusan kamu kepada kami. Kami mau taunya apa sih maunya kalian datang ke sini. Datang utusan pertama bernama Asim dan Qais bin Zurarah radhiyallahu anhum datang. Ditanya, kalian dari Arab sana ngapain ke sini? Apa tujuannya? Kami punya 3 tujuan. Yang pertama, kamu masuk Islam dan kami biarkan menjadi raja dan menguasai Persia. Kalau saya nggak mau. Yang kedua, bayar jizyah dalam keadaan kamu terhina, serahkan pajak kepada kami. Kalau nggak mau, kami penggal leher kamu. Kaget ya Yazdajir. Baru saiki aku diancam. Wah, kalau bapak tahu Yazdajir itu luar biasa. Badannya besar, tinggi, pakai gelang emas yang gak ada orang bisa mengangkat saking beratnya gelangnya. Istananya itu singgasananya panjang kayak kapal, 60 meter lebih tempat duduknya. Dia sudah besar, kalau duduk di situ kayak orang kecil. Nah, dan mahkotanya dari emas dan berlian itu sepanjang singgasananya ditarik pakai rantai. Enggak dipakai betul, cuma kalau Yazdajir duduk, diturunkan tuh mahkotanya, krek, seakan-akan pakai mahkota besar. Nah begitu, saking megahnya. Tapi nanti juga pengecut, karena dia juga kabur dari jendela nanti ya. Dia saking wedine, gurung perang wedi melayu teko jendela, mencolot. Saking wedine. Nah, jadi diutus, lalu pulang utusan. Ditunggu sampai 1 bulan ya. Kok nggak ada utusan lagi? Kirim lagi surat, ya Sa'ad. Kirim utusan lagi. Nah begitu. Nah akhirnya dikirim Mughirah, sama jawabannya dengan 3 jawaban tadi. Yang terakhir utusan yang paling unik yaitu Rub'i bin Amir al-Badui. Wah ini ngeri utusan ini. Kenapa ngeri? Karena ada kisah unik di dalamnya. Dan insya Allah kapan-kapan kita sampaikan kisahnya karena waktu nggak mencukupi. Nah ini masih panjang kisahnya ya. Pokoknya Masya Allah seru ini kisahnya. Nah semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima ibadah puasa kita dan mengampuni dosa-dosa kita, mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.